Selamat siang, Pak Haryono dan juga teman-teman yang menonton. Saya Felicita dan hari ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester mata kuliah analisis desain sistem tentang kasus Maerot. Saya yakin kita semua pernah mendengar restoran viral, udah di mana-mana dari mulai di Blok M hingga di Jogja ini sendiri. Sama kasusnya seperti Maerot, yang merupakan sebuah restoran viral yang ketika sedang peak hour butuh lebih baik dari 20 karyawan untuk berjalan secara efektif. Namun tenaga kerja itu bisa dibilang tidak diperlukan ketika tidak peak hour. Nah, di sini saya memposisikan diri sebagai manager di restorannya untuk memperbaiki sistem Maerot yang sedikit acak-adul ini. Pertama, saya mengidentifikasikan problem. Pertama, ada unpredictable customer flow, alias jam sibuk yang tidak menentu, long waiting time terhadap isu dengan kapasitas dan manajemen antrian, inefficient order processing, pelanggan membawa waktu 10 menit untuk membeli makanan hingga 5 menit untuk melayani, total 12 menit terbuang hanya untuk memesan makanan. Lalu ada menu complexity, alias terlalu banyak pilihan menu membuat pelanggan bingung dan terlalu lama mengambil keputusan memesan. Selanjutnya ada poor resource utilization, di mana 20 staff kurang cukup ketika puncak keramaian tapi mengganggu setelahnya. Dan terakhir ada customer dissatisfaction. Ini merupakan low customer retention karena pelanggan terlalu lama menunggu. Lalu saya mempropose sebuah solution yaitu dual QR system. Pertama adalah QR order system, di mana customer yang sudah mendapat meja dapat scan barcode, QR code yang ada menunya dan bisa langsung pesan dan membayar dalamnya. Di sini saya memakai contoh seperti ESD restoran yang sudah banyak di kafe-kafe dan juga di restoran di seluruh Indonesia. Lalu di dalam QR ini akan ada bestseller menu di depannya. Menu tidak tersebut akan bisa dipesan lewat itu. Lalu untuk antrian ketika jam sibuk akan ada QR code queue dari ESD restoran juga, dan agar pelanggan dapat notifikasi ada kerjasama dengan Mekari kontak WhatsApp bisnis api. Dengan pelanggan akan dapat notifikasi ketika sudah waktunya antrian mereka mendapat meja. Jadi ketika sudah 5 orang lagi di depan antrian akan dipanggil, dan ketika sudah 3 kali dipanggil tidak ada, maka akan digilir ke antrian berikutnya. Ini semua akan dilakukan oleh waiter di pos depan alias hostnya. Lalu ini untuk Gantt chart dari saya. Pertama ada analisis, mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada desain, mendesain DFD-nya dan juga database-nya, lalu ada implementation untuk merapikan tampilan di SD, merancang WA API, dan juga membuat notifikasi, selanjutnya ada integrating, menghubungkan database ke sistem, menghubungkan software queue ke dashboard waiter, testing, reminder, konsisten, dan juga skip row yang tadi itu. Lalu next ada testing dan bug fixing, di mana dimulai di test skenario peak hour dan normal hour, lalu memperbaiki error yang ada, selanjutnya ada deploying, yang memberi training pada staff, menunjukkan sistem restoran, dan terakhir ada maintenance, di mana performance restoran akan tetap dimonitor, dan juga menyesuaikan lagi notifikasi dan tampilan apabila perlu. Selanjutnya ada DFD. Pertama ada logical DFD level 0, ordering subsystem. Jadi di sini pertama customer akan request menu, display menu dari QR, lalu menu yang dipilih akan di capture. Jadi untuk display menu ada dari database menu, dan capture order akan masuk data orderannya ke database order, dan ini akan terhubung ke yang P3 ini, yaitu proses payment langsung dari QR sistemnya. Ini akan masuk ke sistem, dan juga payment confirmation akan kembali lagi ke customer di proses payment ini. Lalu akan di-send order ke kitchen dan untuk dikerjakan ke kitchen langsung. Ketika sudah dikonfirmasi dan dibayar. Ya seperti ini. Lalu ada physical DFD-nya untuk P2 yang capture order. Jadi customer akan request order dengan scan QR, lalu data menu diambil dari menu database dan di display. Lalu customer dapat select dan juga customize item seperti misalnya nasi gorengnya nggak mau terlalu pedas atau mau kopi aranya less sugar. Terus selected item akan dikonfirmasi, dan konfirmasi tersebut akan disimpan dan dimasukkan ke database order. Lalu untuk data dictionary dan logic ada per di bawah ini untuk menu database-nya. Jadi menu ID, pembelian produk, menu name, nama produk, price, harga, description ya deskripsi, availability ini menentukan apakah produk sold out masih ada. Ini merupakan tipe dari datanya. Lalu ini untuk order data, database, jadi order ID berbeda, table number, nomor meja, order time, waktu dipesanan, total amount, total harga pesanan, dan total status apakah sudah dibayar atau belum. Jadi menurut yang akan masak apabila belum dibayar. Next ada order detail data, ini order ID merupakan kayak asal ke pesanannya. Lalu ID pada yang dipilih, kuantitas, notes merupakan permintaan tambahan seperti sugar atau pedas sedang gitu. Nah ini juga ada table numbernya, ya sama seperti yang tadi kayak nomornya yang sudah ada di QR, terus ada yang sudah dipesan, kuantitas, dan juga seperti custom request dari customer. Lalu ini untuk proses specification-nya. Jadi pertama inputnya QR yang meja, terus ada logiknya dan outputnya table number. Terus display menunya ini inputnya ada table number menu data, terus bisa ini, dan nanti outputnya ada menu list. Selanjutnya di menu list ini ada logic di sini dan outputnya adalah selected items. Lalu ketika sudah dipilih akan ada confirm order di mana inputnya adalah selected items, logiknya ini, lalu outputnya adalah confirmed order. Nah ketika sudah dikonfirmasi akan terdapat logik seperti ini dan outputnya adalah order data. Begitu kira-kira strategi saya untuk semakin membuat Maerot ini semakin efisien dan customer retention-nya juga semakin tinggi. Ya terima kasih sudah menonton Bapak dan juga teman-teman.